adik-adik, jumpa kembali dengan saya, Kak Delima. Kali ini, Kak Delima akan menyampaikan cerita dengan judul Berprasangka yang Baik. Adik-adik, Sejah dan Tera adalah dua sahabat karib yang kompak sekali. Di mana ada Sejah, di situ ada Tera. Seperti peribahasa saja ya, tapi begitulah akrabnya Sejah dan Tera. Ternyata keakraban Sejah dan Tera tidak membuat hati Banu senang karena dia tidak punya teman dekat. Sampai satu waktu ada pemilihan siswa untuk mewakili sekolah mengikuti satu lomba. Terpilihlah Sejah. Ketika Sejah terpilih, Banu tidak senang. Lalu dia memikirkan satu hal buruk menggagalkan Sejah. Dalam hati dia berkata, mengapa sih Sejah yang dipilih? Harusnya itu aku. Lalu kepada orang lain dia berkata, halah, apa lebihnya Sejah? Aku sebenarnya bisa juga. Kalau sekolah memilih aku pasti bisa. Tapi males lebih enak bermain-main. Begitulah perkataan Banu yang terdengar. Namun di dalam hatinya ada keinginan untuk bisa seperti Sejah mewakili sekolah mereka. Apa yang diungkapkannya tidak sama seperti apa yang ada di dalam hatinya. Untuk maksud jahatnya, Banu melakukan sesuatu yang buruk kepada Sejah. Banu mengajak temannya yang lain bernama Anto supaya tidak senang dengan Sejah. Dan sayangnya Anto mau termakan bujukan jahat Banu. Anto mau saja disuruh oleh Banu menyembunyikan buku Sejah di laci meja yang ada di sudut sana. Meja itu adalah meja milik Tera. Dan pada waktu itu Sejah sudah dipanggil guru pembina untuk mengikuti pembinaan. Dia disuruh oleh guru pembina membawa buku-buku pelajarannya. Namun betapa kagetnya Sejah karena dia tidak bisa menemukan buku-buku pelajaran yang dia taruh tepat di dalam lacinya. Mengetahui buku-bukunya hilang, Sejah bertanya kepada Tera, sahabat karibnya. Wah, kemana larinya ya buku yang saya taruh di laci ini? Kata Sejah sambil menunjuk lacinya yang sudah kosong. Tera berkata, saya tidak tahu. Serius, kamu tidak sedang bercanda kan? Kata Sejah. Tera menanggapinya dengan tersenyum sambil berkata, masa sih kamu tidak percaya? Sejah berkata, percaya, tapi sekarang saya benar-benar terdesak. Guru pembimbing sudah memanggil saya supaya saya bisa dilatih. Kalau tidak, bisa-bisa saya batal ikut mewakili sekolah kita. Sejah mengatakan itu sambil dia terus melihat laci demi laci di dalam ruangan itu. Suaranya sudah mulai terdengar panik. Dia berkata, aduh bagaimana ini? Kalau saya telat menjumpai guru pembina, bisa-bisa saya kena marah. Aduh, tolonglah. Benaran ya kamu tidak sedang bercanda? Kata Sejah berusaha meyakinkan dirinya. Tera kelihatannya sudah mulai terganggu dan dia berkata, aduh, masa saya bercanda di waktu yang tidak tepat? Sejah sudah mulai mendekati meja Tera. Dan memang itu satu-satunya meja terakhir yang belum dia periksa. Ya sudah, mari kita lihat laci kamu, kata Sejah. Tera dengan percaya diri berkata, silahkan. Akhirnya mereka berdua memeriksa laci meja Tera. Dan betapa kagetnya loh adik-adik. Ternyata tumpukan buku milik Sejah ada di laci Tera. Sedikit meninggi suara Sejah. Dia berkata, nah, ini kan, sudah 2 kali saya bertanya apakah kamu bercanda dan kamu berkata tidak. Ternyata ini. Sejah tidak melanjutkan kata-katanya dan segera dia mengambil bukunya. Mengetahui hal itu, Tera sama kagetnya dengan Sejah. Dan Tera lebih kaget lagi mendengar perkataan Sejah. Wah, benar-benar ya. Aku sungguh tidak menyangka. Sejah mengatakan itu sambil cepat-cepat berlalu dari ruangan itu. Tibalah waktunya untuk pulang sekolah. Tera pulang ke rumah sendirian, tidak seperti biasa ditemani oleh Sejah. Wajahnya sedih sekali.
dia berjalan dengan kepala tertunduk sambil membatin. Mengapa Sejah tidak percaya kepadaku? Mengapa buku itu ada di laciku? Begitulah berulang-ulang pertanyaan itu di kepalanya. Dan saat hampir sampai di rumah, dia dikagetkan. Satu tangan menyentuh punggungnya dengan lembut dan dia mendengar suara yang sangat akrab di telinganya. "Maafin aku ya, saya sudah salah sangka." Dia menoleh dan itu adalah Sejah. Tera bahagia sekali dan langsung saja dia peluk leher Sejah. Dan dia berkata, "Nah, aku sudah bilang kan?" Sejah menceritakan kepada Tera bahwa Anto menjumpainya dan mengakui semua perbuatannya. Akhirnya Sejah dan Tera kembali bisa akrab. Nah, demikianlah ceritanya adik-adik. Ada 2 pesan moralnya. 1, tetaplah berpikiran baik sekalipun situasinya tidak baik. 2, kalau engkau pernah melukai sahabatmu dengan pikiran buruk, akuilah dan segera minta maaf. Ya, salam bahagia selalu dari saya, Kak Delima. Sampai jumpa.